kisah pengangkatan Nabi Isa alaihi salam sebagai Nabi Allah. Sejak kecil, Isa sudah dikaruniai berbagai macam mukjizat oleh Allah. Ketika Isa sudah mulai bersekolah, Isa seringkali membuat para guru kewalahan dalam menjawab segala macam pertanyaannya. Isa sangatlah cerdas, melebihi para guru di sekolahnya. Kecerdasan Isa membuat sebagian orang merasa tidak suka. Suatu ketika, Isa mendengar suara gaduh dari dalam rumah temannya. Isa tahu bahwa teman-temannya dikurung oleh ibu mereka karena tidak diperbolehkan bermain dengannya. Kemudian Isa pun bertanya, "Suara ribut apakah itu?" Dan para ibu itu menjawab, "Mereka adalah sekumpulan kera dan babi." Mendengar jawaban ibu-ibu itu, Isa pun berdoa kepada Allah agar menjadikan mereka seperti apa yang telah diucapkan, yaitu menjadi kera dan babi. Sejenak kemudian, anak-anak itu pun berubah menjadi kera dan babi. Isa tinggal selama 12 tahun di Mesir bersama ibunya dan juga Yusuf Al-Najjar. Kemudian mereka pun kembali ke Palestina dan tinggal di daerah Nazaret. Ketika Isa berumur 30 tahun, Allah mengangkatnya sebagai nabi. Dialah nabi terakhir bagi kaum Bani Israel setelah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dibunuh oleh pasukan Raja Herodes yang bersekutu dengan kaum Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah pada Allah dan menaati segala aturannya. Sebagai utusan Allah, Nabi Isa mempunyai banyak mukjizat yang semakin menguatkan kedudukannya. Suatu ketika, Nabi Isa membuat burung dari tanah liat, kemudian ia meniupnya. Dan atas izin Allah, patung itu hidup dan berubah menjadi burung sungguhan yang bisa terbang. Atas izin Allah, Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang sejak kecil sudah buta. Ia juga mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang langka. Dan ia juga mampu menghidupkan Eliezer, sahabatnya yang sudah meninggal. Kemampuan Nabi Isa ini adalah mukjizat. Dan dengan mukjizat ini, ia diterima dan dicintai oleh kaum Bani Israel. Setiap hari, semakin banyak orang yang menyatakan beriman kepada Nabi Isa. Meskipun demikian, sebagian besar kaum Bani Israel masih tetap sesat dan tidak mau bertaubat. Mereka yang merasa tidak suka pada Nabi Isa berkumpul dan mencari sebuah cara agar Nabi Isa menghentikan dakwahnya dan bergabung dengan di pihak mereka untuk menciptakan pemerintahan yang kuat. Kemudian para pemimpin kaum Bani Israel menawarkan jabatan raja untuk Nabi Isa. Namun sayangnya, tawaran itu ditolak oleh Nabi Isa. Sikap Nabi Isa ini membuat para pemimpin Bani Israel menjadi marah. Mereka berjanji akan mencelakakan Nabi Isa di kemudian hari. Nabi Isa sama sekali tidak takut pada ancaman para pemimpin Bani Israel. Ia tetap menjalankan dakwahnya, mengajak agar orang-orang mau bertaubat dan menyatakan iman kepada Allah saja. Selesai. Sumber dalam Al-Quran terdapat dalam surat Maryam ayat 30, yang artinya,
Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi.